Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Jadi kali ini saya Nur Afifah Mujahidah dari Universitas Sains Indonesia ingin menjelaskan tentang memahami penetapan pajak di Indonesia. Ya, tema kita kali ini yaitu memahami penetapan pajak di Indonesia. Yang mana dalam pembahasan kali ini kita bakal mempelajari tentang dasar hukum, kewajiban, dan juga tata cara bagi orang-orang yang wajib pajak, seperti itu. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada fondasi hukum perpajakan. Jadi sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai tata cara dan yang lain-lain, kita harus paham dulu tentang hukum dasar atau fondasi hukum dari perpajakan itu sendiri. Nah, jadi dalam PowerPoint kita ya di slide 2 ini kita bisa tahu nih bahwa yang pertama, fondasi hukum perpajakan yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini menjadi dasar awal untuk kita bisa memahami perpajakan ke depannya. Nah, selanjutnya fondasi hukum yang kedua yaitu ada PMK 74 atau PMK 03 2012 yang mengatur secara rinci kriteria dan mekanisme penetapan wajib pajak. Jadi, kalau Undang-Undang KUP itu digunakan untuk mengatur seluruh hak dan kewajiban pajak serta tata cara. Jadi, kalau yang Undang-Undang KUP itu digunakan untuk mengatur hak, kewajiban orang-orang yang wajib pajak beserta tata cara administrasinya. Nah, kalau misalnya yang satu lagi, ini yang kedua, yang PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 itu adalah regulasi ya. Regulasi yang mana digunakan untuk mengatur secara rinci kriteria dan mekanisme penetapan wajib pajak. Dengan memahami kedua landasan ini, kita jadi punya acuan untuk kedepannya bisa lebih taat kepada kewajiban pajak dan juga lebih memahami seperti apa sistem-sistem dalam pajak tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tadi saya udah sedikit menyinggung tentang kata-kata wajib pajak. Tapi, apa sih wajib pajak itu? Dan kira-kira siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori wajib pajak? Jadi, wajib pajak adalah orang pribadi, individu, atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu. Nah, orang atau badan ini itu juga mempunyai kriteria yang mana bisa dikatakan wajib pajak jika memenuhi kriteria ini. Nah, jadi syaratnya itu ada dua ya. Ada syarat subjektif dan objektif. Kalau misalnya subjektif, itu syarat yang berkaitan dengan status keberadaan individu atau badan tersebut. Kalau misal individu, ya orang, yaitu dia harus bertempat tinggal di Indonesia. Dia, yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 12 bulan. Dan yang ketiga yaitu dia berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalau misalnya orang luar negeri gitu yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka dia wajib pajak. Sama seperti
suatu badan kayak organisasi gitu ya, itu dia kalau misalnya bertempat tinggal di Indonesia, maka dia masuk dalam wajib pajak. Syarat yang kedua yaitu syarat objektif, yang mana syarat ini berkaitan dengan adanya penghasilan. Yang mana kalau misalnya individu itu penghasilannya di atas 54 juta atau yang sebulannya kisaran 4,5 juta. Kalau misalnya udah memiliki penghasilan lebih dari itu, maka dikategorikan sebagai wajib pajak aktif. Oke, setelah kita mengetahui siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori wajib pajak, sekarang timbul pertanyaan baru. Kira-kira bagi orang-orang yang tertib dalam perpajakan, apakah ada penghargaan atau fasilitas khusus dari negara untuk mereka-mereka yang taat? Nah, dalam slide ini kita dapat lihat yang mana bagi orang-orang yang patuh untuk berpajak itu mendapatkan hak istimewa berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Artinya, jika wajib pajak membayar pajak lebih dari yang seharusnya, maka proses pengembaliannya itu menjadi lebih cepat tanpa adanya pemeriksaan yang panjang dan rumit dibandingkan orang-orang yang tidak terlalu tertib dalam perpajakan. Nah, untuk menjadi wajib pajak yang patuh ada 4 syarat ya. Yang pertama yaitu tepat waktu, yang mana bayar pajaknya itu tepat pada waktunya gitu. Yang kedua yaitu bebas tunggakan, karena kalau tepat waktu pasti bebas dari tunggakan-tunggakan. Yang ketiga yaitu audit wajar, dan yang keempat yaitu bebas pidana. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada alur proses penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu permohonan, yang mana wajib pajak itu mengajukan dokumen resmi ke pihak Direktorat Jenderal Pajak. Terus yang kedua yaitu ada verifikasi, yang mana Direktorat Jenderal Pajak ya itu memeriksa kelengkapan administrasi dan juga kriteria. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penelitian, yang mana proses analisis mendalam atas tingkat kepatuhan dan laporan keuangan wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu ada penerbitan SK atau surat keputusan. Jadi yang mana DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu menerbitkan surat keputusan resmi. Oke, setelah kita memahami tentang alur penetapan pajak, sekarang kita masuk ke bagian inti operasionalnya, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban pembayaran, pencatatan, serta pemotongan PPh pasal 21 dan 26. Nah, dalam poin kali ini kita akan bagi menjadi 3 poin utama ya. Yang pertama yaitu regulasi utama pembayaran pajak. Yang kedua ada kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Dan yang ketiga yaitu ketentuan PPh pasal 21 dan 26. Kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu regulasi utama pembayaran pajak. Jadi pemerintah telah mengatur secara komprehensif tata cara penyetoran pajak ke kas negara. Nah, aturan ini mencakup penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, kanal, serta mekanisme pembayaran resmi menggunakan surat setoran pajak atau SSP, hingga prosedur jika wajib pajak perlu mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Yang kedua, yaitu ada kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun tidak, ya, terdapat kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan keuangan. Ada 3 syarat dalam pencatatan ini. Yang pertama yaitu lengkap. Jadi harus mencatat seluruh transaksi keuangan secara lengkap, gitu ya. Yang kedua yaitu benar. Data-data yang tercatat tersebut harus benar, harus ada bukti-buktinya. Dan yang ketiga yaitu tersimpan. Jadi seluruh dokumen, ya, pembukuan, pencatatan, segala macam itu wajib disimpan minimal selama 10 tahun. Yang ketiga yaitu ada ketentuan PPh pasal 21 dan 26. Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan terdapat tanggung jawab untuk mengelola PPh 21 untuk wajib pajak dalam negeri dan PPh 26 untuk wajib pajak luar negeri. Nah, skemanya itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pemotongan. Jadi dilakukan langsung oleh pemberi kerja saat pembayaran gaji. Terus yang kedua yaitu ada penyetoran, ya. Hasil potongan tersebut itu wajib disetorkan ke kas negara, ya, paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu ada pelaporan. Jadi seluruh aktivitas pemotongan terus penyetoran itu harus dilaporkan secara periodik melalui SPT masa PPh pasal 2126. Nah, jadi dengan menjalankan ketiga pilar administrasi ini secara tertib, ya, kita dapat memastikan operasional keuangan dan perpajakan itu berjalan secara transparan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada siklus kewajiban pajak. Jadi yang mana pengelolaan pajak, ya, itu bukan tindakan sekali selesai, melainkan ini adalah proses berulang yang terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Ini adalah tahap awal di mana wajib pajak itu menganalisis kewajiban perpajakannya serta menyusun strategi kepatuhan agar sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua yaitu ada pembayaran atau payment, yaitu memastikan seluruh kewajiban pajak dihitung dan dibayarkan sebelum jatuh tempo melalui kanal-kanal resmi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada penyetoran atau deposit, yaitu menyetor dana pajak secara langsung ke kas negara dengan menggunakan dokumen surat setoran pajak atau SSP. Dan yang keempat yaitu pelaporan atau reporting, yaitu melaporkan seluruh aktivitas perpajakan melalui SPT ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak secara tepat waktu. Nah, keempat tahapan ini, ya, membentuk satu lingkaran utuh. Kepatuhan pada setiap tahapannya mencerminkan profesionalisme serta tanggung jawab wajib pajak. Jadi, kesimpulannya ialah kepatuhan pajak untuk kemajuan bangsa. Nah, sebagai penutup ada 3 pesan kunci, ya, atau 3 poin penting yang kita tarik dari seluruh pembahasan ini.
Yang pertama yaitu memahami aturan. Jadi kita sebagai orang-orang yang wajib pajak atau calon wajib pajak itu harus memahami aturan-aturan yang ada, agar kita juga sendiri tahu apa hak kita dan juga kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia. Selanjutnya yaitu penuhi kewajiban. Setelah kita tahu apa haknya, apa kewajibannya, kita harus penuhi kewajiban-kewajiban kita, terutama bagi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bangun negeri. Kita perlu ingat ya bahwa pajak yang kita keluarkan ya, yang kita setorkan itu sebenarnya untuk kita sendiri, untuk membangun negara ini lagi. Seperti itu. Kalau misalnya kita tertib bayar pajaknya, maka pembangunan negara ini, infrastruktur dan yang lain-lain itu juga dapat terbangun. Dan untuk apa? Yaitu untuk kembali kepada kita sendiri yang memakai fasilitas-fasilitas tersebut. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.